Masih jam 10.30 malam, mari kita curi start untuk hari kedua private tour Bobo di mobil batch keempat dengan rute Guangdong Fujian. 4 tamu yang mendarat tadi siang sudah beristirahat di kamar suite-nya masing-masing. Sekarang Alvin dan Lucy mau jemput 2 tamu lagi yang akan mendarat tengah malam ini. 3 hari ini suhu udara drop guys, jadi Foshan dan Guangzhou yang biasanya masih cukup hangat, tiba-tiba jadi dingin. Biasanya kalau udara dingin, lapar terus. Kenapa tuh teman-teman? Lihat deh, ini jejak dari hujan angin hari ini. Sepeda-sepeda sewaan pada rebah semua di pinggir jalan. Kalau pas dingin, teman-teman lapar melulu juga nggak? Alvin Lucy udah keroncongan nih, jadi kita mampir dulu jajan Shaokao khas Xinjiang. Nah, ini dia warung Shaokao-nya. Shaokao itu kayak sate-sate. Panggang-panggang daging, sayur, jamur, nang, atau roti khas Xinjiang, tapi bumbunya kering. Bukan kayak sate di Indonesia yang pakai bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Ini bukan nama doang loh yang Xinjiang, tapi ownernya memang betul-betul dari Xinjiang. Jadi rasanya autentik banget. Dan dari sekian banyak Shaokao khas Xinjiang yang berlokasi di luar Xinjiang, ini termasuk yang the best. Makan ya teman-teman. Nih bentuknya begini, kering-kering aja. Ini terong dipanggang juga sampai empuk. Sekarang kita menuju ke Baiyun International Airport di Guangzhou. Sudah hampir tengah malam, lalu lintas masih relatif ramai. Ini gerbang tolnya. Yang kayak kerang-kerang itu untuk para pengemudi mengembalikan kartu tol. Tinggal dilempar aja ke sana. Nanti tarifnya berapa yang harus dibayar akan muncul dan kita bayar dengan WeChat Pay ataupun Alipay. No cash. Perjalanan sampai ke bandara lancar jaya. Yang land di tengah malam juga nggak banyak, jadi cepet banget. Sepasang om dan tante yang kami tunggu-tunggu pun sebentar aja sudah muncul. Dan langsung kita antarkan ke hotel di Foshan supaya bisa segera beristirahat. Pagi-pagi hari kedua, semua sudah segar. Kita akan sarapan dulu di hotel sebelum berangkat untuk memulai petualangan. Sarapan di Hotel Intercontinental Foshan amat sangat beragam, jadi tinggal pilih mau makan apa. Western ada, Chinese food ada, Korean ada, Japanese food ada, makanan diet ada, makanannya enak, banyak. Kue-kuenya aja banyak banget. Memang kalau bintang 5 beda ya. Tempat sarapannya ramai, tapi nggak sulit untuk cari meja yang available. Hari ini Lucy pilih Western food, Alvin as always Chinese food. Buahnya juga segar-segar dan manis banget. Om Tante nem-nemnya sudah segar dan rapih, mereka kongko-kongko santai. First things first, prioritas utama, Om dan Tante mau absen dulu nih ke Dewi Guan Yin. Jadi destinasi pertama kita adalah Lianhuashan, atau Lotus Hill alias Gunung Bunga Teratai di pinggir kota Guangzhou. Kita set GPS dulu sambil menunggu 3 Om dan 3 Tante ya. Alvin sudah siap bawa 3 Om, Lucy juga sudah siap bawa 3 Tante. Dari Foshan ke Lianhuashan sekitar 55 km. Untungnya hari ini meski mendung-mendung tapi nggak sampai hujan, jadi jalan-jalannya enak. Jalan pun relatif lancar. Kok tolnya tidak mau balik lagi? Udah dikembaliin dong, kan udah selesai tolnya. Dibalikin. Lempar aja kembaliinnya, nggak ada orangnya. Lucu ya, dibuang aja ya. Sebelum masuk gerbang Lianhuashan pun sudah banyak yang menjual kertas-kertas yang dibentuk-bentuk seperti bunga teratai dan bunga-bunga segar untuk sembayang. Ini target marketnya lebih ke pejalan kaki atau yang datang dengan kendaraan umum, karena nggak ada tempat parkir yang proper. Jadi kalau orang datang dengan mobil mau beli-beli, agak sulit parkirnya. Ini kita nepi sebentar hanya untuk mempersiapkan paspor aja yang diperlukan saat beli tiket. Kalau kita naik kendaraan umum, jalan kakinya lumayan juga ke dalam tempel dan patung Dewi Guan Yin. Tapi kalau naik mobil, kita bisa parkir tepat di dekat tempel. Jadi hemat waktu dan tenaga. Bobo di mobil,
Langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. By the way, meski usia boleh tinggi, om tante ini pada masih fit loh, masih lincah-lincah naik-naik tangga. Biar 70 lebih juga masih rutin jalan dan renang setiap hari. No wonder masih pada perkasa naik-naik gunung. Selamat datang di Lianhuashan. Om tante beli-beli bunga dulu buat sembayang. Suasana di tempel ini sangat tenang, seperti suasana di tempel-tempel Dewi Kuan Yin lainnya. Enak banget buat yang mau cari suasana tenang atau ibadah dengan khusyuk. Pemandangan pun begitu indah dan asri. Ini patung Dewi Kuan Yin-nya, menghadap ke Pearl River. Tempat yang sempurna untuk recharge energi. Sebenarnya turun tangga-tangga ini di bawah tuh ada batu-batu dari mining 2000-an tahun lalu, dari masa-masanya kerajaan Nanyue. Tapi karena waktu, kita nggak eksplor batu-batunya. Di China itu jam 2 siang resto-resto banyak yang tutup soalnya. Nanti buka lagi sore jam 5. Jadi kalau kita nggak berangkat sekarang, bisa-bisa nggak kebagian makan siang yang enak. Terpaksa fast food deh yang nggak ada jam istirahat tidur siangnya. Sampai deh kita di restoran buat makan siang hari ini. Restonya estetik banget. Kita langsung disambut dengan taman bunga-bunga aneka warna, ada patung, air terjun buatan. Kalau mau makan di atas perahu ini juga bisa, cumanya dingin di luar, jadi kita makan di indoor aja. Nah, pilih-pilih menunya unik ini, bukan berupa buku, tapi berupa replika. Jadi bisa kebayang porsinya seberapa besar. Bareng Alvin dan Lucy berpetualang. Untuk ikan, kerang, semuanya hidup. Ini apa ini? Oyster. Tuh, kerang bambu aja masih pada gerak-gerak. Ada rumput es. Ini sayur unik dan enak banget buat salad. Harus coba deh kalau teman-teman ketemu. Tinggal kasih sesame dressing aja, nggak usah dimasak-masak lagi. Di indoor sebenarnya ada juga perahu-perahuan. Lebih aman ini, nggak kena angin, hujan, panas matahari, lalat, dan distraction lainnya. Di Guangdong, tamu resto punya PR sebelum mulai makan. Cuci-cuci mangkok dan sumpit dulu. Peralatan makannya cantik ya. Ini sup ayam tua, enak deh. Ayamnya nggak dimakan nggak apa-apa, yang penting supnya. Sambal saset Indonesia. Ada menu kambing juga. Pindang ikan dengan kuah asam manis yang seger banget. Cukyok yang dibungkus pakai aluminium foil biar tetap hangat sebelum dimakan. Ada salad rumput es, cah sayuran hijau, cah toge, kerang, dan kue apem. Banyak juga ya. Habis nggak nih kira-kira? Wih, ludes dong. Seneng deh lihat 6 om tante ini. Jalan masih lincah, selera makan masih bagus. Penting banget olahraga rutin biar bisa kayak mereka.
Juga cara menyikapi hidup dengan santai dan pinter menikmati hidup. Bahagia terus. Kelar makan, kita mau menuju destinasi kedua, yaitu nengokin Judge Pao. Hakim yang adil dan punya integritas, nggak takut dengan tekanan keluarga kerajaan dalam menegakkan hukum, dan teladannya masih dijadikan pelajaran hingga 1000 tahun setelahnya. Di perjalanan, Alvin dan Lucy terpisah nih. GPS suruh belok kanan, Alvin malah di ujung kiri. Rupanya, rombongan om-om seru banget ngobrolnya. Sampai Alvin lupa ngikutin GPS. Tapi meskipun terpisah, kita sama-sama sampai kok di Paumo Yuen.西湖起了，自脚天山在中国大地上，探索悠悠5000年，历史光芒心中亮。黄河奔腾几时转？会有岁月长，每处风景皆故事，铭刻心间永不忘。豪情在胸膛，文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏。梦想在前方。山川壮丽如画廊，风土人情绵悠长。沉浸故事藏，名书传堂放光芒。古迹般多素沧桑，文人墨刻面流芳。华夏大地多宝藏，探索之旅行欢畅，豪情在胸膛。文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏，神秘又辉煌，留下足迹一传唱，梦想在前方。中伦东归向前方，无畏风雨和久等，心中信念如暖阳，照亮征途不迷茫。豪情在胸膛，文化绽光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的华夏，神秘又浑长。留下足迹一传唱，梦想在前方。冒险故事永传扬，华夏精神心中藏。Seru juga ya jalan-jalan sama om tante yang romantis ini. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Boleh dicontoh ini. Kata siapa pengantin baru doang yang romantis?
Jalan-jalan santai di Paumo Garden selain bisa mempelajari sejarah Hakim Pao dan budaya Lingnan, juga banyak spot cantik buat foto-foto. Nah, yang seringkali menjadi kekhawatiran kalau jalan-jalan ke China kan WC ya. Kita lihat yuk WC-nya, aman nggak? Ini eksteriornya, estetis kan? Macam gedung kesenian. Siapa sangka ini WC di China. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan. 穿越风沙不怕路远，穿越风沙不怕路远。 Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekadar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari teka petayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, nontonnya bikin candu. Malam hari, kita ajak om tante makan bubur sauna. Di bawah ada bubur yang bakal dimakan terakhir. Yang dimakan duluan itu lauk-lauknya yang dikukus pas di atasnya si bubur, pakai piring lubang-lubang. Jadi saat dikukus, kaldu dan sari-sari lauknya turun ke bubur. Udang, ayam, tiram, semua digadoin dulu makannya. Kalau perutnya perut nasi, wajib nasi, bisa pesan nasi goreng juga di sini. Ada kok, bahkan bihun goreng, kue tiaw goreng juga ada. Yeay, ludes lagi. Syukurlah cocok di lidah. Tengah malam Alvin Lucy lapar lagi. Padahal pas makan bubur udah lumayan kenyang. Jadi kita waimai pizza deh. Kapan mau langsing ini? Udah tengah malam masih makan berat. Anyway, inilah hari kedua. Kita jumpa lagi di petualangan besok ya. Makasih buat teman-teman yang sudah kasih like dan hype. Juga share link video ini ke circle-nya teman-teman. Semoga suatu hari teman-teman nanti juga bisa ikutan jalan-jalan langsung sama kami.